Dahulu ia seorang Nasrani yang kemudian datang berbaiat, memberikan sumpah setia dan masuk Islam. Ia mengabariku sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang pernah aku kisahkan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lahm dan Juzam. Di tengah perjalanan, mereka dipermainkan badai ombak hingga berada di tengah laut selama 1 bulan. Hingga mereka pun terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelam matahari, mereka duduk di perahu-perahu kecil. Mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku. Karena bulu yang sedemikian lebatnya, mereka tidak tahu mana kubul dan mana dubur. Mereka pun berkata, "Celaka, kamu ini apa?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka mengatakan, "Apakah Al-Jassasah itu?" Ia berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang ada di dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang seorang Nasrani bernama Tamim Ad-Dari yang telah bertemu dengan sosok Dajjal yang asli dan kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW. Dajjal adalah sosok laki-laki dari anak Adam yang memiliki sejumlah ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Rasulullah SAW banyak menyebutkan Dajjal beserta sifat-sifatnya agar manusia mengetahui dan berhati-hati dari makhluk berbahaya ini, sehingga apabila kelak ia muncul, kaum mukminin dapat mengenalnya serta tidak terkena fitnahnya. Bahkan karena besarnya godaan Dajjal, Rasulullah berwasiat agar kita selalu berlindung dari keburukannya di setiap akhir sholat sesudah tasyahud akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, mintalah perlindungan dari 4 perkara. Ucapkan, 'Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, dari godaan kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan godaan Al-Masih Ad-Dajjal.' Kemudian berdoalah untuk dirinya apa yang tampak baginya untuk dia minta." Hadis riwayat Muslim, Abu Awanah, An-Nasai, dan Ibnul Jarud. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa dalam sholat, "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari godaan Al-Masih Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari ujian ketika hidup dan ujian saat mati. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara ciri Dajjal, dia adalah seorang pemuda, kulitnya merah, berbadan besar, pendek, berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, mata sebelah kanan buta. Matanya ini tidak menonjol keluar, juga tidak tenggelam, seolah-olah buah anggur yang masak, tak bercahaya. Pada sebelah kiri ditumbuhi daging yang tebal pada sudut matanya. Di antara kedua matanya terdapat tulisan huruf Kaf, Fa, dan Ro secara terpisah, atau tulisan kafir yang dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa menulis Arab maupun yang tidak. Tanda lainnya ialah ia seorang yang mandul, tidak punya anak. Semua ciri-ciri ini disebutkan dalam sabda-sabda Rasulullah SAW. Apakah makhluk ini sudah ada wujudnya? Di manakah ia sekarang? Kisah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu akan menjawab pertanyaan ini. Nama lengkapnya Tamim bin Aus bin Khorijah Ad-Dari Abu Ruqayyah. Beliau salah seorang sahabat yang mulia. Namanya tidak asing bagi kaum muslimin. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah di Madinah. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, Tamim meninggalkan kota Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah.
Sahabat inilah yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya. Sahabat ini pula lah yang pernah berbicara dan mendengar pembicaraan Dajjal dengan kedua telinganya. Sebelum Islam, Tamim beragama Nasrani. Saat dirinya Nasrani itulah dia melihat Dajjal. Hingga kemudian Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan ia beritakan kisahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Tamim Ad-Dari melihat Dajjal? Bagaimana kisahnya? Terdapat sebuah riwayat sahih mengenai Dajjal dalam sebuah hadis yang dikenal di kalangan ulama dengan sebutan hadis Jassasah. Hadis ini dikisahkan seorang sahabiah, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Amir bin Sarahil Asy-Sya'bi berkata kepada Fatimah binti Qais, "Kabarkan kepadaku sebuah hadis yang kau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak engkau sandarkan kepada seorang pun selain beliau." Fatimah mengatakan, "Jika engkau kehendaki akan aku sampaikan." "Ya, berikan aku hadis itu," jawab Asy-Sya'bi. Fatimah pun berkisah, "Suatu hari aku mendengar seruan orang yang berseru, 'As-salatu jami'ah.' Dia menyeru atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku berada pada saf wanita yang langsung berada di belakang saf laki-laki. Tatkala Rasulullah selesai dari sholat, beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, 'Hendaknya masing-masing kalian tetap berada di tempat sholatnya.' Lalu beliau bersabda, 'Tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian?' Para sahabat menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda dengan kisah yang cukup panjang. Beliau berkata, 'Sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian, namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dahulu ia seorang Nasrani yang kemudian datang berbaiat, memberikan sumpah setia dan masuk Islam. Ia mengabariku sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang pernah aku kisahkan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lahm dan Juzam. Di tengah perjalanan, mereka dipermainkan badai ombak hingga berada di tengah laut selama 1 bulan. Hingga mereka pun terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelam matahari, mereka duduk di perahu-perahu kecil. Mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku. Karena bulu yang sedemikian lebatnya, mereka tidak tahu mana kupul dan mana dubur. Mereka pun berkata, "Celaka, kamu ini apa?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka mengatakan, "Apakah Al-Jassasah itu?" Ia berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang ada di dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian." Berkata Tamim, "Ketika dia menyebutkan kepada kami seorang laki-laki, kami menjadi khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Kami pun bergerak melewatinya dengan cepat sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang paling besar yang pernah kami lihat. Ia terikat dengan ikatan paling kuat yang pernah kami ketahui. Kedua tangannya terikat dengan leher, antara 2 lutut dan 2 mata kaki terikat dengan besi. Kami bertanya kepadanya, 'Celaka, kamu ini apa?' Ia menjawab, 'Kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini.' Rombongan Tamim menjawab, 'Kami ini orang-orang Arab. Kami menaiki kapal. Ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan, sampai terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu-perahu kecil memasuki pulau ini, dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana kupul dan mana dubur, karena lebat rambutnya. Kemudian kami bertanya, 'Celaka kamu ini apa?' Ia menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Kami pun bertanya, 'Apa itu Al-Jassasah?' Ia malah berkata, 'Wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada di dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Kami pun segera menuju kepadamu. Kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan.'
Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Kami pun mengatakan, tentang apa engkau meminta beritanya? Dia berkata, aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma, apakah masih berbuah? Kami menjawab, ya. Lalu ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir pohon itu tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan pula kepadaku tentang danau Taubariyah, tanya orang ini. Kami pun menjawab, tentang apa engkau meminta beritanya? Apakah masih ada airnya? Jawabnya. Kami pun menjawab kembali, danau itu banyak airnya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Kabarkan kepadaku tentang mata air Zugor. Kami mengatakan, tentang apa kamu meminta berita? Apakah di mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduk masih bertani dengan memanfaatkan airnya? Tanya orang itu. Kami pun menjawab, ya, mata air itu deras airnya, dan penduduk bertani dengannya. Lalu ia berkata, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan? Kami menjawab, ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yasrib, Madinah. Ia pun mengatakan kembali, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Ia mengatakan lagi, apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Ia pun lanjut berkata, itu sudah terjadi? Kami katakan, ya. Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal. Sebentar lagi aku diberi izin untuk keluar, hingga aku keluar lalu berjalan di bumi, dan tidak kutinggalkan satu negeri pun, kecuali aku akan memasukinya dalam waktu 40 malam, kecuali Makkah dan Thayyibah, keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu kota ini, malaikat akan menghadangku dengan pedang terhunus di tangan menghalangiku, dan sesungguhnya pada tiap gang ada para malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah, inilah Thayyibah, yakni kota Madinah. Apakah aku telah beritahukan kalian tentang hal ini? Sambung Rasulullah. Orang-orang menjawab, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal serta tentang Makkah dan Madinah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Oh tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Sembari beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Hadis jasasah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Kitabul Fitan wa Ashratis Sya'ah, bab Qisasul Jasasah. Sahabat beriman, demikian kisah nabawi yang penuh ibrah, mengisahkan perjalanan Tamim Ad-Dari yang menegangkan. Namun, perjalanan itulah yang menjadi salah satu sebab beliau mendapat hidayah. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa di antara sebagian musibah ada yang Allah jadikan sebagai sebab memperoleh kebaikan. Dan mutiara hikmah lainnya yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa Dajjal adalah makhluk yang nyata, bukan simbol atau sesuatu tanpa hakikat, sesuai dengan peringatan Nabi tentang pentingnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnahnya di akhir zaman ini. Hadis tersebut juga menunjukkan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara gaib dari jalan wahyu, serta ucapan Dajjal yang mengandung pengakuan kenabian beliau. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil ilmunya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.